Sebejat-bejatnya orang yang pernah ngaji, pasti ada harapan akan jadi orang baik. Karena dia ketika dia kejebur, terjerumus ke dalam kemaksiatan, pasti dia hatinya sadar ya. Iya, ini perbuatan saya ini salah tetap. Akhirnya ketika merasa salah pasti istighfar kepada Allah. Orangnya kalau sudah dapat izin restu dari Allah untuk mengungkapkan sebuah ilmu, pasti lancar nerangkannya. Jadi kita selaku pengajar usahakan jangan merasa nerangkan sendiri. Merasalah bahwasanya yang mengatur lidahmu, mulutmu dan hatimu bisa sanggup menyampaikan ilmu itu Allah Ta'ala semua. Jadi bukan daya dan kekuatan kita sendiri. Biar apa ilmunya itu bermanfaat bagi kita sendiri dan orang yang mendengarkan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Manawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya matahari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat, berguna untuk diri kami sendiri dan berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami, kerabat maupun sahabat kami, dan bermanfaat pula kepada seluruh lapisan umat Islam di seantero dunia. Jadikanlah hati kami hati yang selalu khusyuk, tawadhu. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima. Jadikanlah semua doa kami doa yang mustajab. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lindungi kami seluruh umat Nabi Muhammad dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya dajjal dan seluruh antek-anteknya dari bala tentara iblis dan syaitan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah kami, bimbinglah hati dan lidah kami agar senantiasa sesering mungkin berzikir, menyebut dan mengingat namamu, agar senantiasa bersyukur kepadamu, agar senantiasa menjalankan ibadah yang terbaik menurutmu, bukan terbaik menurut hati kami sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita membaca kitab Fawaidul Muhtaroh, faedah-faedah pilihan yang disusun oleh Habib Zain bin Smith bin Ibrahim. Semoga ilmu yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i masyayikhina Indonesia.
Biniati liridho ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil jamil anbiya wal awliya wal ulama wa syuhada al madhkura asma'um fi hadzal kitab Wijay Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Wabisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Kata-kata berilah peringatan ini suruh mengingatkan orang yang masih tersesat, tidak mengerti ilmunya Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Karena dzikra, karena nasihat, ilmu itu pasti bermanfaat bagi orang yang beriman. Fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan mengajarkannya. Qala Allah Ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma. Di surat Thaha ayat 114, wa qul, katakanlah Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Jadi kita disuruh berdoa sesering mungkin minta ditambahi ilmu pengetahuannya. Jadi setinggi apapun ilmu kita pasti banyak kurangnya. Bagaimana di surat Yusuf, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang berilmu pasti ada yang lebih aliman lagi. Jadi tidak boleh sombong. Pasti yang tidak ada di kita ada di mereka, yang tidak ada di mereka ada di kita. Saling nempel kekurangan. Hanya di doa selamat itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Jadi kalau doa ilmu minta tambahan dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kalau doa rizki, rizki yang barokah. Barokah. Termasuk rizki, dawuhnya Ya Ahmad Nurul Islam Bakir, termasuk rizki itu ilmu. Jadi kalau kita minta rizki kepada Allah, minta dilancarkan rizki ya, rizki zahir dan rizki batin, sebagaimana di kitab Mirqadu Su'udi Tasdik, Senawi Banten mensarai kitab Sulamut Taufiknya Habib Abdullah bin Thohir ya, rahimahullah ta'ala. Jadi ilmu itu ada, rizki itu ada rizki zahir yang kelihatan mata, yang konkret, ada rizki batin, rizki yang sifatnya abstrak, yang tidak kelihatan mata. Rizki yang masuk ke dalam hati namanya ilmu. Jadi kalau minta rizki, itu rizki zahir batin, jangan rizki yang kelihatan saja, kayak rizki makanan, minuman, uang, itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan yang masuk ke dalam hati kita. Jadi rizki itu ada rizki yang diterima oleh jasmani kita, ada rizki yang diterima oleh rohani kita. Makanya Abdul Asy'awi di dalam Syarhul Hikam, al-matlub minka kutul asbah la kutul arwah. Yang Allah minta darimu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok rohanimu. Al-matlub minka kutul arwah la kutul asbah. Allah minta kepadamu bukan makanan pokok yang dibutuhkan oleh jasmanimu, tapi yang Allah minta darimu adalah makanan pokok yang dibutuhkan oleh rohanimu. Ketika badan kita, perut kita nak makan nasi, maka niscaya jasmani kita lemas. Demikian pula ketika roh kita tidak makan ilmu pengetahuan, maka rohani kita juga lemes. Orang tidak makan ya sakit, jelasnya. Jasmani tidak makan nasi sakit, rohani tidak makan ilmu ya sakit. Ketika sakit yang jelas malas ibadah, semangat maksiat. Itu maksud. Makanya di doa
setelah kita ngaji itu saya niru doanya Habib Habsyi. Setiap dia selesai mengajar ilmu, santri-santrinya suruh baca Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan santapan makanan ilmu kepada rohani kita, dan yang telah merizkikan ilmu pengetahuan kepada kita tanpa daya dan kekuatan kita sendiri. Semuanya murni daya dan kekuatan Allah. Karena apa? Beliau doanya selalu seperti itu. Al ilmu ghidaul qalbi. Ilmu itu sarapannya hati. Ilmu itu sarapannya hati. Kalau nasi sarapannya perut. Jadi kedua-duanya harus kita makan. Jasmani dan rohani kita sama-sama makan makanan pokok tiap harinya. Makanya sebejat-bejatnya orang yang pernah ngaji, pasti ada harapan akan jadi orang baik. Karena dia ketika dia kejebur, terjerumus ke dalam kemaksiatan, pasti dia hatinya sadar ya. Iya, ini perbuatan saya ini salah tetap. Akhirnya ketika merasa salah pasti istighfar kepada Allah. Itu pentingnya ilmu di situ. Wa amaru bi talabi ziyada minal ilmi. Ayat yang dibaca tadi Rabbi, doanya aslinya doanya Nabi Musa ya. Nabi Musa itu doa, setiap kita mau ngaji kan doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, warzuqni fahma, berilah aku tambahan ilmu dan berilah aku pemahaman biar ngerti kepada ilmu. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di antara doanya Nabi Musa, lepaslah ikatan yang mengikat lidahku, yang membuat lidahku susah berbicara, susah menyampaikan ilmu kepada umat. Yafqahu qawli, agar umat yang saya terangkan ilmu paham maksud saya. Ini namanya izni fil ibarah. Orang kalau sudah dapat izin restu dari Allah untuk mengungkapkan sebuah ilmu, pasti lancar nerangkannya. Jadi kita selaku pengajar usahakan jangan merasa nerangkan sendiri. Merasalah bahwasanya yang mengatur lidahmu, mulutmu dan hatimu bisa sanggup menyampaikan ilmu itu Allah Ta'ala semua. Jadi bukan daya dan kekuatan kita sendiri. Biar apa? Ilmunya itu bermanfaat bagi kita sendiri dan orang yang mendengarkan. Seperti itu. Kenapa Nabi Musa alaihissalam itu doanya wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli? Karena beliau pernah dibakar mulutnya oleh Fir'aun. Pada saat Fir'aun sering menyaksikan irhas. Irhas itu kejadian yang menyalahi adat kebiasaan, yang aneh. Muncul kehebatan atau kesaktian Nabi Musa yang masih kecil, yang masih belum dilantik menjadi nabi. Sering aneh, nampak keanehan dalam diri Musa yang kecil ini oleh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun itu curiga, kayaknya anak ini yang besok akan menghancurkan kerajaanku. Akhirnya sama istrinya Fir'aun diadem-ademi, namanya Siti Asiyah binti Muzahim. Mas, kalau memang anak ini besok jadi nabi, coba bakar. Dulu Nabi Ibrahim dibakar nak mempan. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, sebagaimana di Al-Quran. Wahai api, jadilah engkau dingin untuk Ibrahim, katanya Allah. Kalau memang Musa ini calon nabi, orang yang kelak akan menghancurkan kerajaanmu, coba bakar. Kalau dia tidak mempan dibakar, berarti dia akan jadi nabi. Kalau dia masih mempan dibakar, berarti dia bukan nabi. Hanya di situ kemudian Fir'aun mengambil bara api kayu. Nabi Musa mulutnya suruh mangap, dimasukin bara api itu. Akhirnya kepanasan, meleleh lidahnya, melepuh. Dari situ Fir'aun percaya kalau Musa ini bukan nabi. Akhirnya lidahnya Nabi Musa itu tidak fasih. Makanya setiap beliau mau menyampaikan ilmu, kalau menyampaikan sendiri doanya wahlul uqdatam min lisani
Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaslah ikatan yang mengikat lidahku, yang membuat lidahku susah berbicara. Biar kaumku, umatku faham keteranganku ya. Ini Nabi Musa. Makanya dalam ayat lain Nabi Musa menyampaikan wa akhi Haruna wa afsahu minni lisanan. Saudaraku Harun, Nabi Harun itu lebih fasih lidahnya daripada aku. Karena lidahnya Nabi Musa pernah dibakar Fir'aun. Cerita ini saya baca di tafsirnya Syekh Ali As-Sobuni. Beliau sering ke Indonesia dulu karena sudah wafat ya, Syekh Ali As-Sobuni, tafsir Ayatul Ahkam. Kisah Nabi Musa dibakar Fir'aun. Itu makanya ada doa seperti itu. Makanya orang mau pidato, mau nerangkan ilmu pasti doanya itu wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biar apa? Biar diizini di dalam mengibaratkan sebuah ilmu. Biar tidak merasa nerangkan sendiri, Allah yang menerangkan. Itu maksudnya. Kemudian cerita berikutnya di kitab Mujibudari Salam 141. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Abi Hurairah, bapaknya kucing kecil. Banyak sahabat Nabi yang punya julukan binatang itu banyak. Di antaranya Abu Hurairah yang punya nama asli Abdurrahman bin Sakhr. Di dalam kitab Manhalul Latifnya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau pernah menolong kucing kecil yang kehujanan, diajak berteduh di bawah pohon rindang sampai pagi hari, sampai dini hari. Sahabat-sahabat berangkat sholat subuh ke Masjid Nabawi. Abu Hurairah tertidur dengan kucing kecilnya di bawah pohon. Akhirnya sejak itu semua sahabat menjuluki beliau Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Hurairah fu'ailatun ditasghir. Kalau hirratun kucing besar, kalau Hurairatun kucing kecil. Abu Hurairah hanya jadi lakop. Nama aslinya ada lagi sahabat namanya Abu Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin, Dzarrin itu artinya semut. Abi Dzarrin, bapaknya semut, karena setiap hari sedekah gula kepada semut. Setiap hari. Ini dilakukan oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita kayak Kiai Abdul Aziz bin Nuri bin Ibrahim. Setiap hari sedekah gula ke semut. Saya punya tetangga itu, ibu-ibu itu tiap hari buang gula 1 kilo di depan rumahnya. Tiap hari. Alasannya niatannya tuh niat sedekah ke semut. Karena kalau kucing banyak yang ngasih makan, kalau semut tidak ada orang yang ngasih makan. Makanya dulu kisah di surat An-Naml, kisahnya Nabi Sulaiman bersama rajanya semut ya. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Ini rajanya semut bilang menyerukan rakyatnya. Wa qalat namlatun. Ya ayyuhan namlu, wahai rakyatku para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam rumah kalian. Lobang kalian semua. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, agar kalian tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Hanya Nabi Sulaiman dengar karena beliau diizini bisa memahami semua bahasa binatang. Sekecil semut pun Nabi Sulaiman bisa paham. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an'am ala sholihan tardoh. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah karena diizini bisa memahami semua bahasa binatang. Beliau tersenyum setelah mendengar suara semut. Fatabassama dhahikan min qawliha. Wahai semut, kamu nyindir saya ya, katanya Nabi Sulaiman. Masa kamu tidak percaya saya ini seorang nabinya Allah? Masa nabi seperti itu mau merusak makhluknya Allah, mau menghancurkan makhluk Allah? Jawabannya rajanya semut ini, wahai Nabi Sulaiman, kalau saya sih ya bukan tidak percaya ke jenengan, tapi di belakang jenengan ini manusia-manusia yang bukan nabi. Kalau jenengan tidak mungkin melakukan hal seperti itu, menginjak-injak saya dan bala tentara. Tapi umatnya jenengan itu
Itu yang saya khawatirkan. Oh seperti itu. Akhirnya Raja Semut ini menyerukan kepada rakyatnya, tanya kira-kira apa yang layak kita persembahkan sebagai bukti apresiasi hadiah kita kepada Nabi Sulaiman, nabinya Allah ini. Kalian punya apa? Akhirnya semua rakyat semut itu jawab kepada bosnya itu, punya daun bidara. Ngerti daun bidara? Godong terunggule daun bidara, widoro katanya orang Jawa. Itu dipikul oleh ribuan semut satu daun. Dari kaki Nabi Sulaiman sampai nyampe ke bibirnya. Setelah itu disuapkan ke mulut Nabi Sulaiman alaihissalam, dimakan. Ini biasanya dibuat orang ruqyah. Memang khasiatnya diantaranya ditakuti setan. Ini diantara persembahan Raja Semut, rakyat semut kepada Nabi Sulaiman. Ini cerita ini saya baca di Hasyiatus Shawi di surat An-Naml. Saya singkat-singkat ya. Kalau saya terangkan satu persatu ya nggak cukup 2 jam. Jadi singkat-singkat. Yang jelas saya bisa cerita karena pernah baca. Jadi tirakat itu ya jangan gampang membunuh makhluk Allah meskipun sekecil semut. Jangan dipelihara. Kalau memang tidak seneng rumahnya banyak semut ya dipindah. Karena mereka juga makhluk yang ingin hidup. Iya. Itu buktinya. Sebagai bukti kalau aslinya semut itu ngomel-ngomel kalau disakiti manusia kan ya. Kok seandainya yang manusia itu semut, semutnya jadi manusia, mungkin nasibnya sama. Senggigit-gigitnya semut, tidak ada ceritanya manusia mati. Tapi balasannya biasanya tidak setimpal. Manusia yang digigit semut itu biasanya balasannya pembunuhan. Sakit dengan kematian kan tidak setimpal, tidak seimbang. Dan lanjut cerita, gara-gara Abu Hurairah lagi cerita kemana-mana. Abu Hurairah meriwayatkan hadis, beliau cerita, anna Umar bisukil Madinah fawaqafa 'alaiha faqala ya ahlas suq ma'ajazakum qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah qala dzaka miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna ala tadhhabun fatakhuduna nasibakum minhu. Abu Hurairah suatu saat di suatu hari lewat di pasar Madinah. Bahasa pasar itu berarti banyak orang yang jualan dan di situ banyak kemaksiatan. Orang masuk pasar itu sunat baca doa, diikuti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walaul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bedanya tipis dengan yang sesudah sholat itu. Ada tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Kalau setelah sholat biasanya la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir kan itu. Tapi ini ada tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu setiap masuk pasar, bahasa pasar itu jangan kita terpaku ke nama. Bahasa suk itu berarti di situ banyak orang yang jualan, laki perempuan campur aduk, dan di situ ada kemaksiatan. Itu namanya suk. Termasuk kita ke alun-alun itu pasar suk. Banyak orangnya salah paham dengan bahasa suk, dikiranya harus jelas. Pasar Gading, pasar Senggol, pasar Wonorejo. Selain itu di alun-alun hanya orang jualan, laki perempuan kumpul jadi satu di situ. Itu namanya suk. Paham ya? Jadi jangan pasar ngempit. Dikira pasar di lapangan ngempit itu banyak orang jualan, laki perempuan ya campur. Jadi setiap datang ke sebuah tempat di situ banyak orang yang jualan, laki perempuan campur. Itu namanya suk. Jadi jangan terpaku ke nama. Gara-gara bahasa terjemahnya pasar dikira khusus
tempat jualan yang ada nama pasarnya. Jangan gitu. Masuk Indomaret, Alfamaret, Basmalah ya suk namanya. Ya termasuk suk ya. Setiap masuk ke tempat-tempat seperti itu sunat baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena setiap pasar itu pasti ada banyak setannya. Banyak setannya. Takutnya apa, makanan yang kita santap, makanan yang kita beli itu habis dikencingi setan atau apa, habis dicicipi setan. Biar kita pulang tidak ditemani setan. Abu Hurairah ini masuk ke pasar di kota Madinah itu. Terus semua orang pasar diomongi sama Abu Hurairah. Wahai penduduk pasar, apakah kalian sangat lemah sekali? Apakah kalian tidak tahu di sana ada warisan Rasulullah dibagi-bagikan? Apakah kalian tidak mau pergi ke sana untuk mengambil bagian kalian di sana? Terus orang-orang pasar jawab, wa aina huwa? Di mana itu wahai Abu Hurairah? Qala fil masjid. Warisan Rasulullah ada di masjid, sekarang dibagi-bagikan. Fakharaju siro'an, akhirnya semua orang yang ada di pasar, penjual maupun pembeli, itu datang ke Masjid Nabawi. Gara-gara diomongi seperti itu sama Abu Hurairah. Semuanya terburu-buru. Fakharaju siro'an, mereka keluar secepat mungkin, segera mungkin. Waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Abu Hurairah tetap diam berdiri menunggu mereka. Setelah masuk masjid keluar lagi menjumpai Abu Hurairah. Faqala lahum malakum, apa maksudmu? Abu Hurairah bertanya, apakah kalian menemukan warisan Rasulullah di masjid? Faqalu, orang-orang pasar yang sudah datang ke masjid berbalik lagi ke Abu Hurairah bilang, ya Abu Hurairah, qad atainal masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuksam. Wahai Abu Hurairah, ternyata kamu membohongi kami. Kami sudah datang ke masjid, tapi di masjid itu tidak ada harta karun yang dibagi-bagikan. Apa maksud kamu ini? Ngerjain kami ya? Faqala lahum Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan? Apakah kalian ketika masuk masjid tidak ketemu orang-orang? Tidak ketemu satu orang pun? Qalu bala. Ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'unal Qur'an wa qauman yatadzakarunal halal wal haram. Ya, kami ketemu orang di dalam masjid. Mereka ada yang sholat, mereka ada yang baca Al-Quran, mereka ada yang lagi mendengarkan ilmu, ada yang menerangkan ilmu, ada yang mendengarkan tentang keterangan halal haram. Faqala lahum Abu Hurairah, waihakum, celakalah kalian. Waihakum ibaratkan ucapan kita itu apa? Belokon lu kan ya, kayak orang Betawi belokon. Begok lu. Ya apa ya? Keblok kon iki, gendeng kon iki kan. Waihakum gitu. Tapi bahasa Arabnya waihakum, cilaka sira kabeh. Fadzalika mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang saya maksud warisan Rasulullah. Salat, baca Al-Qur'an, ikut pengajian. Kalian diamnya di pasar. Kapan ngajinya? Kapan ibadahnya? Itu maksud saya, seperti itu katanya Abu Hurairah. Asyara ila hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengisyaratkan sebuah hadis Nabi, innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma. Sesungguhnya para nabinya Allah tidak mewariskan uang. Mereka semua mewarisi ilmu pengetahuan. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Ini seperti ini bijaknya Kanjeng Nabi. Beliau mengucapkan al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Bukan gini, al ulama warasati, ulama pewarisku. Beliau masih menghargai nabi-nabi lain yang selain Nabi Muhammad SAW. Al ulama warasatul anbiya. Kita kan enggak, kalau seandainya kita jadi guru, terus muridnya juga suatu saat jadi ulama besar.
paling muridnya tidak dihargai. Dulu murid saya itu sekarang sok-sokan itu. Jadi Gus jadi yai besar. Kalau beliau enggak, kalau Nabi Muhammad SAW masih menghormati Nabi yang lain. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Beliau enggak bilang al ulama warasati. Ulama warisan, pewarisku. Kalau ini kan egois ucapannya. Kan beliau enggak, masih mengangkat harkat martabat ulama yang lain. Nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad SAW. Yang jumlahnya 124.000. Hati Nabi itu jumlahnya 124.000 meskipun ulama khilaf. Ada yang bilang jumlahnya segitu karena berdasarkan hadis, ada yang bilang tidak bisa dihitung Nabi itu, bahkan bisa lebih dari itu, karena wakulan naksus hum alaik wakulan lam naksus alaik. Nabi-nabi itu ada yang aku ceritakan kepadamu Muhammad, ada yang tidak aku ceritakan kepadamu. Dari dasar Al-Quran ini, jadi tidak bisa dijumlah para nabi. Tapi dalam hadis lain, sebagaimana dikutip di Quratul Uyun itu, jumlahnya 124.000. Jumlahnya nabi. Yang jadi Rasul 313. Sama seperti jumlahnya tentara Raja Tolut di akhir surat Baqarah juz 2, dan sama jumlahnya seperti tentara perang Badar. Jadi jumlahnya yang jadi Rasul dari 124.000 nabi itu 313 orang. Kalau nabi tidak wajib menyampaikan nubuahnya kepada umat, tidak wajib ngaku aku jadi nabi sekarang, tidak wajib. Tapi kalau Rasul wajib menyampaikan risalahnya kepada umat, wajib ngaku aku sekarang Rasul utusan Allah. Dari sini dapat disimpulkan, jadi kalau nabi itu mastur, tertutup reputasinya, tertutup jati dirinya, tidak terkenal. Tapi kalau yang jadi Rasul itu viral. 124.000 dikurangi 313, berarti lebih banyak yang dimastur kekasih Allah itu daripada yang dimasyhur, yang diterkenalkan. Nanti di belakang bab bahas wali, jumlahnya aulia ilah, wali-walinya Allah di seluruh dunia, di seluruh belahan bumi, itu tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih dari hitungan 124.000. Mulai dari wali kutub, wali autad, wali abdal, wali aktob pun banyak, kutub pun banyak. Tapi yang merajai itu namanya Qutbul Ghaus. Wakilnya namanya Qutbul Aktob. Kutub itu banyak modelnya. Ada Qutbul A'wan, ada Qutbul Anjab, ada Qutbul Nukoba, ada Qutbul Aktob. Kutubnya beberapa kutub, macam-macam. Ada Qutbul Abdal, Qutbul Autad. Sebagaimana di kitab Jami'ul Usul fil Aulia, keterangan tentang jabatan atau gelar para wali. Jadi kesimpulannya gini, walinya Allah itu lebih banyak yang Allah tutup-tutupi jati dirinya daripada yang viral. Yang viral seluruh dunia itu 313 orang. Terus yang jadi wali bukan hanya manusia saja, ada wali yang dari bangsa jin ada. Sebab Allah menciptakan manusia dan jin itu, dua makhluk ini yang Allah wajibkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Arti yang jadi wali bukan hanya manusia, bangsa jin juga banyak yang jadi wali. Kayak gitu. 124.000. Kalau nabi semuanya laki-laki. Kalau wali ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi di dalam Al-Quran 30 juz yang Allah ceritakan itu sejarahnya para nabi dan sejarahnya para wali. Di antara wali Ashabul Kahfi,
terus Luqman Al-Hakim, sampai jadi surat Luqman. Terus Siti Maryam binti Imran, Siti Asia binti Muzahim. Ini wali Siti Maryam ini, bukan nabi. Jadi di dalam Al-Quran itu menceritakan kisahnya para nabi dan para wali. Manaqib itu yang menceritakan kisahnya wali. Kalau orang Wahabi kan terlalu mentah memahaminya. Padahal Allah sudah ngajari kita boleh cerita para wali itu boleh. Diajarkan kok di Al-Quran. Ada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada manaqib Syekh Abi Hasan Asadili. Termasuk kitab-kitab maulid itu berarti manaqibnya Rasulullah SAW. Karena apa? Menceritakan tentang sejarah kelahiran Nabi, sejarah diutusnya Nabi, sejarah Nabi mendapatkan wahyu dan seterusnya. Ya maulid Nabi itu maulid Ad-Dibai, maulid tertua, maulid Syaraful Anam, maulid Ahzab, ada maulid Simtud Duror, ada maulid Dia Ulami. Termasuk kitab maulid ya Burda, kan pujian-pujian itu disusun seindah mungkin sesuai tatanan Al-Quran. Ada pujian kepada Allah, ada cerita-cerita, dan ada doa. Ada pujian kepada Nabi, ada sholawat. Sudah banyak yang tidur. Setengah jam aja kayak ngaji nih. Yang penting kita ambil hikmahnya saja dari kisah Abu Hurairah. Di sini disampaikan juga oleh Nabi Muhammad SAW hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Hizam bin Hakim dari pamannya yang dikutip oleh Imam Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Waliyuddin Al-Iraqi katanya guru saya itu orang yang Fatihah ke-4 orang. Kalau ingin selamat dari penyakit, virus, tawasuli 4 orang. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, terus yang ketiga Syekh Sirajuddin Al-Bulkini, dan yang keempat Syekh Waliyuddin Al-Iraqi. Terus tiupkan ke air 3 kali, terus diminum 3 kali nafas. Bismillah 3 kali, hamdalahnya 3 kali. Bismillah diminum bernafas alhamdulillah. Bismillah lagi diminum bernafas alhamdulillah. Bismillah lagi diminum bernafas alhamdulillah. Di samping khasiatnya itu selamat dari penyakit, terus kita mempunyai kepribadian semangat ibadah, malas maksiat. Itu khasiatnya diminum seperti itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Syekh Sirajuddin Al-Bulkini, dan Syekh Waliyuddin Al-Iraqi. Nanti didengarkan lagi ya kalau masih ada. Apa bunyi hadisnya? Innakum asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha'u qalilin qurra'u wa khutaba'u wa qalilin sa'iluhu kasirin mu'tuhu. Kalian semua, kata Kanjeng Nabi, bakal menjumpai sebuah masa di mana banyak penceramahnya, banyak orang yang ngerti tentang ilmu agama, tapi sedikit yang bisa menerangkan ilmu itu. Sedikit khutoba'u dan qurra'u, penyampainya sedikit, tapi yang ngerti itu banyak. Ini sudah masuk kategori apa? Jadi kalian akan sampai di sebuah zaman, katanya Kanjeng Nabi, kathirin fuqaha'u, banyak orang yang ngerti-ngertikan tentang ilmu agama sama Allah, tapi qalilin qurra'u wa khutaba'u, sedikit sekali yang membacakannya, yang menerangkan tentang ilmu agama sedikit. Dari 1000 orang yang ngerti, yang ngajar itu 1 orang. Yang ngajar 10 orang. Qalilin sa'iluhus kasirin mu'tu, banyak peminta, banyak pengemisnya, dan sedikit pengemisnya, banyak pemberinya.
Oh gini maksudnya ini. Belum katanya Kanjeng Nabi gini, kalian semua sekarang hidup di zaman banyak orang yang mengertikan ilmu agama, sedikit pembacanya dan penceramanya, sedikit pengemisnya dan banyak pemberinya. Banyak yang tangan di atas, sedikit yang tangan di bawah. Itu di zaman Kanjeng Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya. Nabi menyampaikan kalian semua sekarang hidup di zaman yang banyak orang ngerti tentang ilmu agama, sedikit penyampainya sedikit, penceramanya sedikit, pengajarnya sedikit. Karena apa? Sudah banyaknya yang ngerti. Mau ngajar ini juga paham. Di zaman Nabi dulu sahabat-sahabat ngerti, banyakan ngertinya daripada tidak paham. Kalian hidup di zaman yang banyak orang yang dimengertikan dengan ilmu agama, sehingga sedikit penceramanya, sedikit peminat ngajinya. Karena apa? Ngerti semua, layak jadi guru semua. Sedikit pengemisnya, banyak pensodakonya, pemberinya. Al amal fihi khairun minal ilmi. Kalau hidup di zaman sahabat ini, katanya Nabi, beramal ibadah itu lebih utama daripada ilmu. Karena apa? Orang ngerti semua, tanpa ngaji pun tahu cara ibadah yang benar kepada Allah. Tapi ini wasayati ala nas zamanun qalilin fuqaha'u katsirun khutoba'u qalilun mu'tuhu katsirun sa'iluhu. Katanya Nabi, tapi suatu saat nanti umat itu akan sampai di sebuah zaman yang sedikit orang yang dimengertikan tentang ilmu agama yang benar, tapi banyak penceramah, banyak pengajar, tapi sedikit yang paham dengan ilmu agama yang sebenarnya. Sedikit pemberinya, banyak pengemisnya. Ini sampai apa enggak sama sekarang ini? Sampai. Nabi bilang dulu di zaman sahabat orang yang banyak dimengertikan tentang ilmu agama, sehingga peminat pengajar, penceramanya sedikit. Kenapa? Percuma ngajar, orang yang diajar ngerti juga. Jeruk makan jeruk. Jadi kalau hidup di zaman Kanjeng Nabi itu lebih utama mementingkan ibadah daripada ngaji. Tapi kalau hidup di zaman yang sebaliknya, zaman dimana orang sedikit yang dimengertikan tentang ilmu agama, tapi banyak yang jadi penceramah, yang ahli pidato, sedikit yang ahli sodako, banyak yang ahli ngemis. Al ilmu fi khairun minal amal. Kalau hidup di zaman sekarang ini lebih baik banyak ngaji, mendengarkan ilmu daripada memperbanyak ibadah. Kamu ibadah nak ngerti ilmunya berarti nak ngerti cara ibadah yang benar. Tapi kalau sampean lihat ya, zaman sekarang ini peminat orang dengarkan ngaji juga sedikit. Karena apa? Orang itu merasa dirinya sudah pintar, sudah alim, aku pernah mondok, aku wis warak ilmu, kenyang ilmu sudah. Aku sudah kenyang, ngapain saya ngaji? Kitab saya hatam banyak. Tadi ya, itu maksudnya Kanjeng Nabi. Hasilnya nyindir ini. Nabi kalau sudah tahu, ini terbukti. Sekarang nih buktinya. Kalau zaman sekarang ini lebih mengutamakan memperbanyak ngaji daripada memperbanyak ibadah. Bukan dilarang ibadah, bukan ini. Maksudnya apa? Biar ibadah kita terarah sesuai haluan syariat, diilmoni. Ibadah kalau tidak diilmoni ya tidak sah. Misal orang tidak ngerti ya, tidak punya ilmu, tidak ngerti kalau syaratnya orang sholat harus wudhu dulu, tiba-tiba langsung takbir sholat. Karena ibadahnya tidak diilmuni, akhirnya ibadahnya tidak sah. Jadi adanya kita fikih itu mengajari pekerjaan zahir kita, caranya kita takbir, caranya mulut kita baca Fatihah dengan fasih, caranya ruku, sujud ya. Tapi kalau tasawuf dan tauhid yang membimbing hati kita, yang ngajari hati kita merasa nyembah Allah, merasa dilihat Allah, merasa tawadhu, merasa khusyuk hatinya, itu ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Kalau fikih itu yang ngajari pekerjaan zahir kita.
Banyak kan orang itu yang aliran-aliran kebatinan itu, sholat cukup ingat kepada Allah. Jadi setiap mendengar adzan cukup batin ya. Ingat Allah sudah cukup. Ada yang kayak gitu kan. Semuanya butuh syariat. Orang paham syariat harus tahu caranya. Itu namanya thariqah. Syariat, thariqat, baru hakikat. Hakikat itu kita sampai kepada tujuan inti sudah. Berarti kan gini, orang perutnya lapar, pingin kenyang, apa yang dilakukan? Makan, itu namanya syariat. Orang sakit, pingin sembuh, minum apa? Obat atau berobat, namanya syariat. Orang pingin punya anak, harus nikah itu syariatnya. Orang sholat juga harus ada syariat, ada gerakannya, ada prakteknya, rukuk sujudnya. Tidak bisa dibatin toh. Kamu kalau ingin punya anak dibatin toh, rabi itu, sing wedok terus dibatin toh ini, gitu, tiba-tiba hamil sendiri gitu. Tidak bisa. Ngerti ya? Berarti kan orang naik perahu, pingin jalan di atas laut, ya harus pakai syariat perahu. Perahu bisa jalan, harus ada nahkodanya, harus ada mesin penjalannya. Ini namanya thariqah, metode. Kita tahu cara, harus ngaji. Orang ibadah itu harus tanya caranya kepada orang yang ngerti. Hati kita tetap nyampe kepada hakikatnya. Tujuan intinya kita tetap Allah, bukan obat, bukan makanan. Kalau kita meyakini yang mengenyangkan perut kita adalah nasi, yang menyembuhkan penyakit kita adalah obat, syirik. Berarti kita nyembah nasi dan nyembah obat. Kita menuhankan nasi, menuhankan obat. Tetap kita pingin sembuh ya berobat ke dokter, periksa. Nanti disuruh beli resepnya di apotik. Setelah itu ya diminum. Ini namanya syariat. Pingin sembuh. Bukan kita meyakini obat ini yang menyembuhkan. Ini namanya syariat dulu. Hati kita tetap yakin dan kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Kayak gitu. Orang pingin istrinya hamil ya harus disetubui. Tidak bisa dilihat. Harus ada syariatnya. Terus doa. Yang mentakdir wanita bisa hamil dan melahirkan anak keturunan, ya Allah. Yang menyembuhkan penyakit kita Allah, bukan obat. Yang mengenyangkan perut kita juga nasi. Ini kita sering syirik itu tidak usah jauh-jauh ke kuburan. Kebanyakan orang terlalu sensitif ziarah kubur, dikira minta ke kuburannya. Padahal kita berdoa kepada Allah biar doa kita diaminkan oleh waliullah. Itu kalau minta ke kuburannya ya tetap salah. Berarti menuhankan kiai wali yang kita ziarahi. Sama kayak. Jadi kalau cari syirik, praktek syirik tidak usah jauh-jauh ke kuburan. Setiap hari kita makan nasi, yakin nasi yang mengenyangkan perut itu syirik, tanpa kita sadari. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 47 menit. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi fadli subhanaka
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.